Studio Kejawarka M1 Banyumas, tapi ini podcastnya Studio Kejawarka M1 Banyumas. Kali ini kita datang langsung ke Banjarnegara. Sudah bersama saya Ibu Kabi dan Ibu Asih. Ini adalah orang-orang hebat yang kali ini berita yang mendadak banget teman-teman. Mungkin kita nggak prepare, tapi semoga ini menginspirasi karena kita mau ngomongin TPK hebat yang juara sampai nasional ternyata dari Banjarnegara. Dan sekarang bersama saya ada Bu Aslina sebagai KB dan ada Bu Asih. Dan tentunya bener dong, bener nih tumben banget nih ada di Banjarnegara. Ini namanya kali ini teman-teman karena nggak berani kalau sendirian, karena sama KB itu. Nah, Ibu, kalau boleh tahu nih, mohon maaf nih Bu kalau saya naik kudet atau pulang gaul ya, baru tadi pagi dengar beritanya. Ini TPK-nya juara apa nih Bu? Ya, alhamdulillah dengan angka yang kita terima ya di tahun 2024 ini memang kami di Kabupaten Banjarnegara sedang panen juara sekaligus. Salah satunya event itu TPK hebat ya, ini diselenggarakan oleh BKKBN pada tahun 2024. Kami maju melakukan beberapa kabupaten di seluruh Indonesia dengan beberapa kali tahapan seleksi dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami dapat surat dari BKKBN termasuk yang diundang ke kementerian untuk mendapatkan penghargaan dan ternyata kami juara satu. Tahu kan teman-teman, Banyumas Over TPK itu di Indonesia ada 6.000 kalau nggak salah, 6 sekian jumlah TPK dan ternyata juaranya satu tim ya? Ya, satu tim dari Kelurahan Argasoka. Bedanya sana? Masih. Satu tim TPK itu teman-teman ada bidan kader KB sama kader PKK. Ya, betul. Ya. Dan ini tuh kriterianya apa? Kok bisa sampai sana? Jadi awalnya kami mengikuti kejuaraan AKS, aksi pasti. Jadi dari audit kasus stunting gitu. Di audit kasus stunting kami dinilai mulai dari tahapan awal sampai dengan terakhir, sampai dengan tindak lanjut rekomendasi, sampai dengan hasil. Ya, dari sasaran yang kita audit itu akhirannya bagaimana nih? Alhamdulillah di AKS kami juara 2 tingkat nasional. Wow. Mulai dari situ kemudian BKKBN langsung TPK-nya mana TPK-nya? Coba kita lihat juga TPK-nya, masuk ke TPK lagi. Alhamdulillah. Jadi awalnya dari AKS dulu. Ya, dari AKS dulu, kemudian AKS yang dinilai kita dapat juara 2 karena juara satunya ada di Boyolali. Ya, dan Boyolali bukan yang pertama ya, event kami yang pertama malah. Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak, berkat bimbingan dari semua dan provinsi juga saya rasa seperti itu. Dan alhamdulillah TPK-nya ini kemarin dari awal suruh bercerita nih apa nih perannya TPK nih ke balita dan sasaran lalu yang kita AS itu. Dia bercerita step by step, kemudian ada beberapa syarat yang harus kita naikkan juga, dikunjungi langsung juga ke sini, paparan langsung juga. Alhamdulillah dapat juara. Dan teman-teman TPK ini kami latih oleh fasilitator yang tentunya juga didikan Banyumas. Jadi juara ini berawal dari situ, sebenarnya hebat tuh didikan Banyumas. Ada bangunan di sana. Berarti dari awal ini TPK yang baru, apa memang dari awal ada TPK ini juga tim ini? Iya betul, dari awal ketika kita tim itu lengkap dari bidan, dari kader KB dan dari PKK. Tiga-tiganya udah lengkap. Wilayahnya yang TPK ini apakah wilayah yang resiko stuntingnya tinggi atau gimana nih Mas? Kalau di Kecamatan Banjarnegara termasuk yang sedang-sedang cukup. Oh iya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Jadi pas kebetulan wilayahnya di lingkungan Balai Bilan KB, Kecamatan Banjarnegara, Kelurahan Argasoka di situ. Wah, ini dekat ya. Sekali ya, kesanding. Tapi walaupun kesanding mohon maaf, Mbak Bulan saya nggak lagi nggak lagi protes enggak. Walaupun kesanding karena saya seorang diri. Oh, single parent,
wilayahnya dari 9 kelurahan 4 desa. Oh, Jadi kadang malah yang Sanding itu saya lewatkan karena dekat, bisa TPK-nya itu langsung ke Balai Penyuluhan KB. Jadi saya ngejamnya yang jauh-jauh. Oh gitu. Ya, karena wilayahnya 9 kelurahan 4 desa 4 kelurahan. Tapi saya nggak lagi ngomong Mbak Bulan, tapi yang namanya Penyuluh KB sudah dididik dari 1000 HPK. Jadi tahan banting, tahan segalanya. Jadi tadi kita pas mau masuk ke ruangan kan hujan Mbak Bulan. Itu tidak jadi masalah karena setiap hari kita sudah berpapasan, sudah bersahabat dengan hujan dan angin. Jadi mohon maaf tidak ada penyuluh KB yang wajahnya glowing. Tapi glowing yang penting tadi, glowingnya yang penting kita hasilnya. Glowing wajahnya. Ternyata akan pakai konsenan. Satu lagi Mbak Bulan. Jadi saya mau menarik kemarin sepertinya ketertarikan dari para panelis. Kasus yang kami ambil pun spesial. Jadi kami itu punya kasus postpartum blues. Ini kan kasus yang banyak di lapangan tapi jarang orang care gitu ya. Karena jarang tahu juga. Bahkan masyarakat umum masih merasa itu hal yang biasa aja. Padahal kalau tahu resiko postpartum blues yang tidak dikelola dengan baik, itu sudah di berita-berita ada ya, sampai membunuh bayinya, ada yang membunuh suaminya juga, gitu kan? Nah, kami kan sudah mau yang seperti itu terjadi. Jadi begitu ada postpartum blues, kita dampingi melalui teman-teman mereka, TPK kita papan juga, dan TPK kami juga menjadi peserta kelas TPK hebat di tingkat nasional juga. Jadi dia peserta kelas dulu, dia bisa menangani dengan baik, didampingi oleh pembina tentunya. Kami juga didampingi oleh para tim pakar dan di RSUD Haji Mas Mana, ada spesialis anak, ada spesialis kebidanan, ada spesialis gizi, ada psikolog yang sudah bersahabat banget dengan teman-teman TPK. Mereka TPK bisa langsung komen. Langsung. Ya, tidak pakai berkasih. Langsung, dok, ini ada gini. Oke, gini Pak. Nah, seperti itu. Ini yang spesial. Kemudian yang kedua, di samping kasus yang postpartum blues ada juga kami punya bayi, mohon maaf, yang lahir memang dari awal dapat anugerah dengan kelainan yang lumayan berat. Dengan yang keluarga itu sampai sempat down di tingkat terendah, didampingi oleh teman-teman TPK. Alhamdulillah sekarang survive dua kasus ini. Alhamdulillah. Mbak Bulan menambahi, saya sebagai pembina GENI tadi saya sudah bilang ya, saya sekreter. Tapi kalau keberhasilan saya tanpa Pusdiklat, tanpa beliau Bunda Aslina yang siang malam selalu menasihati, membimbing saya supaya menjadi penyuluh KB yang tahan banting dan kuat. Kalau di lapangan kan kita menemukan berbagai masalah, berbagai kan ya, apalagi kita perkotaan Mbak Bulan. Jadi saya sudah pasti sama Bunda Aslina dikuati, pokoknya baik di backup lah dari depan, belakang, sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi siang malam saya selalu di backup sama Bunda Aslina. Jadi sampai detik ini keberhasilan saya itu karena beliau Bunda Aslina dari Pusdiklat dan dari provinsi, tentunya dari Jakarta juga. Ini kok bisa kali ini kan ibu TPK-nya nggak cuma tiga orang ibu yang berangkat dari Banjarnegara pasti banyak. Inovasinya dari Banjarnegara itu apa nih? Mungkin dari ibu sebagai kabit dan dari ibu Aslina kalau yang punya wilayah atau kebetulan. Ya, oke. Kemarin kalau saya ceritakan inovasi yang langsung masuk ke pendidikan teman-teman bertiga ini memang ada beberapa inovasi di tingkat kecamatan ya bersama Bu AC. Tapi secara umum di kabupaten kita memang punya beberapa inovasi tentang penanganan stunting itu. Yang paling kemarin membumi itu dengan kita punya satu tim yang kita sebut dengan total football. Kayak gitu ya. Jadi begini, satu kasus kami lempar, semua instansi harus menangkap. Nah, yang jadi officialnya ini Pak Bupati dan Pak Sekda. Jadi beliau yang menjadi konduktornya, jadi kita semua begitu ada kasus kita sampaikan, bapaknya ada masalah stunting seperti ini, nah kita lempar. Semua dikasih sanksi langsung dipanggil oleh beliau, semua berperan. Siapa menjadi tim belakang, siapa menjadi belakang, siapa menjadi kiper, itu sudah langsung seperti itu. Dan itu turun sampai ke tingkat kecamatan.
Di semua kecamatan punya inovasi masing-masing juga, dan inovasi kami selalu kita laksanakan bersama-sama dengan lintas sektor di kecamatan juga. Ada dari Kemenang, ada dari dinas sosial, ada dari Badan Pemukiman, dari pertanian, peternakan, Bapeda itu juga mendukung kami. Jadi semua kegiatan yang kami lakukan memang secara konvergensi didukung oleh semua pihak. Tapi di tingkat kecamatan yang 3 TPK ini punya inovasi yang keren juga. Pak Asri bisa cerita tuh. Kemarin kita sering macam. Sampai masuk Yang pertama itu bola balik. Apa tuh? Makanan juga harus cantik. Oh, ada bukunya. Terus ada satu setel. Apa tuh? Satu waktu, satu pendamping langsung dieksekusi. Wih. Pada saat pendampingan itu. Yes. Satu. Ya. Terus ada lagi yang nggak kalah penting itu tidak hanya saya pakai dalam pendampingan TPK saja, Pak Mulan. Tapi saya pakai untuk jurus penyuluh KPU supaya di mana saja berada kita diterima dan apa yang kita sampaikan tentunya masyarakat semua menerima dan semua cinta pada kita. Apa tuh? Kita serabi menurun Mbak Ana. Emang satu ya coba ya. Jadi serabi menurun. Jadi kita sudah dengar serabi aja udah enak. Apalagi tambah menurunnya. Ya, pengen tahu apa itu ya? Serabi menurun itu dengan kita punya modal senyum ramah dan ikhlas Mbak Bila. Senyumnya apa menuai keberhasilan. Itu saya tidak lepas dari itu Mbak Mulan karena kalau kita sudah cantik ya, apalagi ya nggak cantik ya, terus sudah pinter tapi tanpa senyuman yang ikhlas itu di masyarakat kita tidak akan diterima, apalagi apa yang kita sampaikan beliau mau menerima kedatangan kita aja enggak. Jurus saya Mbak Mulan. Jadi salah satu keberhasilan saya karena saya punya jurus tadi serabi menul. Serabi menul tapi kelihatan ya Mbak Mulan. Iya. Serabi menulnya ada di Bu Asri. Itu kan dipakai jurus bu. Saya nggak mau. Siang malam dari detik sampai menit sampai jam itu selalu saya di backup oleh Bunda Asrina. Karena gini misalnya, apa sih anak kadang-kadang tiba-tiba pas saya ngabarin saya, terus saya bilang, Bu, sasaran ini dengan standar masuk gini dan gini, oke dari wilayah mana? Ya kalau saya besok lupa, oke. Langsung lalu saya share ada nih kasus ini, tolong pendampingannya. Kasih gitu. Kadang dokter menemani pasien sore, itu nih saya pulangkan, habis dirawat dengan seperti ini. Saya kontaknya juga, nih sasaran pulang, tolong siap menampingi. Nah gitu, jadi ya mohon maaf, jadi kami nggak pakai jam kerja lagi. Jadi jam kerjanya luar biasa, Mbak Mulan. Jadi tidak hanya dari jam setengah 8 sampai jam 4 itu teorinya Pak. Tapi kalau kita dengan dampingi dengan penasihat Bunda Asria ini luar biasa, 24 jam tapi tidak pernah ngomong. Adanya cuma tadi kita punya serabi menul. Itu dan memenuhi keberhasilan. Itu berarti gajinya hanya dari pemerintah. Oh benar. Tapi dari yang diatur. Amin. Tapi kan memang bisa dibuktikan ya wajah-wajah Bunda Asrina. Saya kan nggak ada wajah yang menampakkan wajah itu tidak ikhlas. Tidak senyum ya, tidak senyum pun kelihatan senyum. Ya, masalahnya ikhlas nggak ikhlas harus dijalani. Nah, kalau memang harus dijalani ya mending ikhlas aja. Jadi mohon maaf nanti walaupun dari Pusdiklat itu ada tugas apa, langsung info ke Bu Asrina, kita insya Allah siap setiap saat. Siap setiap saat. Boleh Jadi kan ada kegiatan Bu, tapi surat belum muncul. Siap, mau ibu, mau ibu. Apa jam berapa? surat belum meluncur, saya itu sudah sudah sama dan surat sudah lewat sekali, sudah lewat sekali, surat dari Panjang belum muncul ya Bunda ya. Dasar banyak informasi. Informasi.
koordinasi bersama Dinas Banyumas ada kegiatan X. Saya koordinasi dengan tokoh-tokoh yang ada di sini karena saya ada tameng Serabi Menul itu walaupun apapun keadaannya belum ada syarat untuk mengundang orang tetap beliau menerima karena dengan Serabi Menul. Luar biasa. Sama beda kan tadi? Apapun juga kan. Tapi saya udah bilang ya nggak bulan gitu. Kalau sama Bu Asina, insya Allah nggak bulan. Ternyata Serabi Menulnya. Nah, nanti sebetulnya sama menolaknya dia. Di beberapa kabupaten yang penting, karena saya jujur sudah sama Bu Asina itu sudah bertahun-tahun. Dari kecil ya. Oke, saya bilangin ya. Kalau bidang apa saya mau kombinasi dengan tempat itu suka berdoa. Kalau kemarin lupa berdoa. Terlalu pede. Gak bakal pendahuluan ya. Itu ya. Ternyata gara-gara Serabi Menurut ini perlu kita tiru ini boleh. Ini mohon maaf ya Mbak Ibu, ini yang disampaikan itu tuh benar-benar tidak mengada-ada karena tadi juga nggak persiapan kan, nggak diberi bocoran. Apa yang ada di hati Bunda Asrina sama saya itu benar-benar itu adanya. Enggak, teman-teman ini nggak bisa disetting ini. Saya langsung tadi tuh. Luar biasa, dapat banyak nih kali ini selain dapat menjalani tugas tadi kita ada evaluasi pasca pelatihan udah selesai. Cepet banget ternyata dapat salam bener-bener juga ya Bu. Luar biasa. Saya ucapkan selamat loh untuk juara nasionalnya. Dan mohon maaf di Banjarnegara itu inovasinya tidak hanya kita memberikan materi aja, pendampingan aja, itu kan nanti membosankan. Iya, benar. Jadi kita itu punya inovasi-inovasi yang lain. Ada kami dalam memberikan materi itu tidak hanya pakai leaflet, pakai ini ya, tidak, tapi saya juga melalui gerakan. Ya, itu Kayak ada pergerakan. Dan kami sebenarnya itu mencatat. Ada di sebelah saya. Dan itu tidak hanya berlaku bagi kader aja loh, benar. Itu saya setiap sekolahan yang ada di Kecamatan Banjarnegara setiap ada momen, contohnya RI, saya sedang berkoordinasi dengan pemangku jabatan yang di sini itu diadakan lomba gerak dan ratu, temanya tentang stunting. Dari sekolah-sekolah dari SMP sampai SMA. Itu aja dari dinas kemana itu selalu ikut. Kalau gerak dan ratu itu selalu ikut. Tapi saya juga ada itu buktinya di HP saya video-videonya. Sampai itu juga ada lomba tidak hanya gerak dan ratu aja, tapi pembuatan PNT untuk mengatasi semacam kebiasaan di setiap desa kelurahan setiap ada momen ada itu. Stunting itu kan memang semua pemangku jabatan itu melaksanakan. Jadi momen-momen itu selalu diterima oleh semua desa yang ada di kami wilayah kami. Karena saya menyenangkan. Biasanya juga masih teman-teman mungkin kalau di kelas Banyumas itu sering banget kelasnya kebanyakan hore-hore, biar-biar ya. Tapi ternyata ada manfaatnya loh. Kami mengikut. Karena tempat berada di dalam itu biasa banyak sekali mbak, pakaiannya, terus make up, Niat banget belajar. fotonya juga dari guru-guru itu luar biasa. Dulu jurinya ya. Tapi saya selalu jadi juri. Tapi itu jadi kan, jadi kadang-kadang di Gamelan Banjar itu saya ibaratnya karena di bawah bulan Asrina itu ditaruh di mana aja bisa. Ada istilah kayak bukan apa itu bahasa itu bulan lupa saya bulan sih ya maksudnya ditaruh di kegiatan Dharma Wanita bisa baca bulan Dharma. Terus dipakai kakak oke di mana-mana oke. Sebenarnya saya bulan. Penyuluh kan langsung gitu. Pasti kan bisa banget menangkap peluang. Kita ya mau memanfaatkan potensi nih. Gurunya siapa? Tapi sebelum ada bangunan lain, ini udah kelihatan gitu. Guru apa saya? Lah ya makanya kan saya tidak matur. Saya itu bisa kayak gini berdiri kayak gini. Kemarin TPK-nya menerima itu juga berkat Mama beliau karena saya tadi udah matur dari siang malam saya selalu dipindah dinasihat oleh beliau. Nih kapan-kapan kayaknya menurut kita harus ada pelatihan gimana menjadi hubungan baik nih. Sebenarnya yang berawal dari kami hanya jadi mantan Anda.
Ini penting nih biar teman-teman untuk modal hubungan baik aja. Kenapa tadi ya koordinasi Iya, betul. Iya. Tanpa koordinasi yang baik, koordinasi yang bisa diterima itu mustahil apa yang kita sampaikan akan diterima juga apalagi mencintai, apalagi melaksanakan. Betul. Nanti teman-teman hubungan baik kita lanjut ya. Oke, tadi maaf saya matur. Perintah apapun, dakwah apapun dari Pusdiklat Siap. 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 Ya, memang. Sebenarnya kita tadi cuma mau pingin mengulik apa juara TPK itu ya. Ternyata kita dapat segudang. Kan cuma menasihkan juara. Biaya boleh terbatas, tapi kreativitas lebih. Iya. Closing banget. Kita juga punya slogan aja, kayak padi gitu loh, jangan banyak bicara tapi hasilnya. Banyak nih yang kita dapat. Tapi menurut koordinasi yang baik tuh, biaya boleh terbatas tapi kreativitas nggak boleh terbatas. Luar biasa. Terima kasih Bu Asrina.